Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom, haleluya, selamat beribadah di dalam gereja kami ini. Dan saya juga menyapa saudara yang bergabung dengan online. Satu saat kita akan berjumpa di tempat ini pun secara onsite ya, haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan firman Allah, ada beberapa pengumuman penting dan hal yang perlu saudara ketahui dengan cepat saja, bahwa dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, maka kembali saudara, Elohim Peduli itu akan membagikan bingkisan-bingkisan. Ada kurang lebih sekitar 200 bingkisan lebaran. Itu akan diselenggarakan pada tanggal 3 April ke masyarakat sekitar gereja kita ini, dan juga gereja di Praban, dan juga petugas-petugas di pekuburan Delta Praloyo, kemudian juga karyawan gereja kita sendiri, GPD Elohim. Dan untuk lebih jelasnya nanti Saudara Renold akan mengumumkan setelah ibadah selesai. Puji Tuhan. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya saudara, untuk pengembangan pelayanan di gereja ini, maka kami menambahkan lagi satu gembala care, ya, satu gembala care yang baru, yaitu Saudara Jimmy Arina. Nah, beri tepuk tangan dulu saudara. Baru kawin nyong ya. Jadi so boleh. Jadi Jimmy Arina. Dan care yang selama ini di bawah saudara Aldi ya, akan dialihkan kepada saudara Jimmy. Sebab Jimmy memang selama ini sudah mewakili saudara Aldi, khususnya waktu Aldi ada di luar negeri ya. Dan Aldi sendiri ya akan melayani sebagai gembala EYC Pro ya. Sebagaimana saudara tahu, ada berjalan bersamaan dengan jam 10 itu ada dua ibadah yang jalan, ada ibadah anak muda dan di atas itu ada EYC Pro, dan itu digembalakan oleh saudara Aldi, dan juga sekaligus tentu care EYC Pro ya akan digembalakan beliau. Selain itu ada jabatan baru ya, ada jabatan baru ya yang jemaat juga perlu mengetahui, yaitu bahwa saudara Aldi ini akan juga mengembalakan kelompok Praise and Worship, yang di dalamnya saudara dia akan mensupervisi satu musik ya, sound system, dan sekaligus worship leaders dan singers ya. Jadi itu kita sudah pikirkan, dan saya harap saudara bisa mengerti semuanya. Dan untuk itu sekaligus saya memanggil semua gembala care ya, supaya saudara tahu, sebagian besar sudah tahu, tetapi mari kita akan mendoakan format baru ini ya. Jadi boleh dikatakan format baru. Jadi saya mengundang semua gembala care, saudara pendeta Aldi Pangemanan, silakan maju saja ke depan. Mau kasih tepuk tangan boleh saudara. Saudara pendeta muda Jimmy Arina, silakan. Saudara pendeta Junadi Koal, dan saudara pendeta Yusa Rah Pangapuro, serta saudara pendeta Aldo Kristiawan. Aldo Kristiawan adalah sebagai gembala EYC dan juga care youth. Oke. Mari kita bangkit berdiri ya. Saudara arahkan tangan saudara, kita akan mendoakan bersama hamba Tuhan ini yang berada di bawah saya, membantu saya, menopang saya di dalam pengembalaan di GPD Elohim sesuai dengan apa yang saya sudah katakan tadi. Haleluya. Haleluya. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, bersukacita bahwa di gereja ini Tuhan, pelayanan bukan hanya dimonopoli oleh satu orang, tapi kami mendistribusikan banyak pelayanan Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah dipercaya, yang terbukti setia dalam pelayanan mereka Tuhan Yesus. Dan berdiri depan kami Tuhan Yesus, kelima saudara kami ini hamba-hambamu Tuhan Yesus, dan di hadapan sidang jemaat pun kami mendoakannya dan juga melantik Tuhan Yesus hamba-Mu ini, khususnya saudara pendeta Aldi Pangemanan Tuhan sebagai dalam jabatan yang baru untuk memimpin kelompok yang baru Tuhan Yesus, sound system, worship leaders, singers, dan semua yang berkaitan di dalamnya juga. Dan juga saudara pendeta muda
Jimmy Arina Tuhan Yesus yang akan mengembalakan care yang selama ini juga sudah dilakukannya, dan teman-teman yang lain Tuhan Yesus, kami percaya adalah Tuhan mengulurkan tangan-Mu, Tuhan sucikan tangan hamba-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, pakai dengan kuasa-Mu di mana saja pelayanan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Engkaulah kepala gereja, Engkaulah yang memakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan biarlah mereka boleh menjadi contoh dan teladan dan diurapi dalam pekerjaan apa yang dipercayakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, hamba sudah berdoa dan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Terima kasih. Kasih salam dulu ya. Walaupun tiap hari udah ketemuan. Puji Tuhan. Baiklah, haleluya. Puji Tuhan. Baik, kita masuk ke dalam firman Allah. Judul firman Tuhan sebagaimana Ministry Month pada bulan ini adalah saudara setia di dalam pelayanan. Ya, setia di dalam pelayanan. Nah, saudara, kalau jika seseorang menggambarkan saudara dan saya, ya, kalau orang-orang lain kira-kira menggambarkan saudara dan saya dengan memakai istilah selalu gitu. Ya, kira-kira apa yang orang akan katakan tentang saudara dan saya dihubungkan dengan kata selalu. Apa yang akan mereka katakan? Ya, ya mungkin saja mereka akan mengatakan, oh dia adalah orang yang selalu memberikan dorongan, selalu memberikan motivasi. Oh dialah orang yang selalu mungkin negatif, selalu cari-cari kesalahan. Atau dialah orang yang selalu mengeluh berkali saudara. Kira-kira apa yang akan orang katakan kepada saudara, di mana saudara selalu berbuat apa? Ya, mungkin ada orang yang berkata, oh orang ini terkenal, dia selalu aktif, selalu bekerja. Orang ini selalu berolahraga. Orang ini selalu bersaksi, memakai setiap kesempatan untuk berbagi imannya. Atau ada yang orang mungkin berkata, orang ini kerjaannya selalu ngulik-ngulik Instagram, selalu ngulik-ngulik TikTok. Ya. Pertanyaannya, apa yang akan orang lain katakan tentang apa yang selalu saudara lakukan? Dan saudara semua akan setuju dengan saya bahwa di budaya akhir zaman ini, di mana saya boleh katakan ini budaya yang sangat-sangat egoistik. Kita hidup di tengah-tengah budaya zaman akhir yang terpusat selalu kepada diri sendiri, ya. Selalu mencari kepuasan bagi diri sendiri, selalu egoistik, Saudara. Kita hidup dalam budaya yang luar biasa egois, berpusat pada diri sendiri, mementingkan diri sendiri, mempromosikan diri sendiri. Itu budaya akhir zaman, Saudara, ya. Saya googling dan saya tulis promosi diri. Promosi diri, pencet enter, apa yang keluar saudara? Saudara bisa coba ya di Google ya. Promosi diri. Dan yang muncul banyak saudara. Banyak di halaman-halaman, saya cuma lihat beberapa saja. Artikel demi artikel banyak yang muncul, dan mereka mengajari bagaimana caranya mempromosikan diri begitu. Ya, ada 4 artikel dari sekian banyak artikel yang saya lihat di Google bilang begini, seni mempromosikan diri. Ada seninya mempromosikan diri saudara ya. Atau ada yang tulis begini, 6 cara agar produk saudara, karya saudara diperhatikan. Ya, ya. Ada lagi 5 cara mempromosikan diri agar menarik rekruter. Ada orang tertarik yang merekrut saudara, tertarik dengan saudara, ada caranya mempromosikan diri begitu rupa. Ya,
Jadi saudara, dengan kata lain, kalau kita ingin sukses di dalam masyarakat akhir zaman ini, saudara harus belajar bagaimana mempromosikan diri. Ya, ada satu artikel lagi saudara di Google, ya. Cara mempromosikan diri tanpa terkesan narsis dan menyebalkan. Saudara. Ya, saudara. Jadi saudara, promosi diri adalah keterampilan kalau kita lihat, dan kita harus benar-benar mahir ya untuk belajar mempromosikan diri sendiri, saudara, kalau kita mau maju dan sukses di dalam budaya akhir zaman ini, saudara. Dan hal ini sudah biasa ya, dan hal ini merebak kemana-mana di seluruh dunia kita ini. Dan kalau mungkin saudara bertanya, kalau saya bertanya kira-kira ya apa sih karier yang paling dikepinginin? Apa pekerjaan atau karir yang paling diinginkan oleh anak muda kita atau oleh remaja kita saat ini? Saat ini apa karir yang paling diinginkan oleh teenagers, anak-anak muda kita? 54% katanya remaja kita ini ingin berkarir menjadi selebriti. Menjadi selebriti, ya. Ada juga yang kepingin menjadi YouTuber. Itu 54%. Ya, dan untuk itu orang akan mempromosikan diri supaya orang lain tahu, oh, betapa hebatnya diri saya. Saya harus promosi supaya saya bisa ke depan, saya bisa maju, saya bisa sukses. Itulah spirit di akhir zaman. Itulah budaya dunia di mana kita hidup. Ya. Nah, saudara, apa yang kita inginkan? Apa yang saudara inginkan, saudara? Saudara, ada satu istilah yang terkenal mungkin di dunia olahraga, di dunia sepak bola, saudara, yaitu GOAT. GOAT itu GOAT, itu akronim singkatan dari Greatest of All Time. Ya, yang terhebat sepanjang zaman atau sepanjang masa, GOAT, Greatest of All Time. Ya, di dunia pertandingan Piala Dunia sudah terkenal istilah GOAT ini, dan itu diberikan kepada seorang mungkin pemain bola yang sangat terkenal, Messi, ya. Dia GOAT, Greatest of All Time, sebagai pemain sepak bola yang sangat menonjol, sangat terkenal dan paling besar di dalam kejuaraan Piala Dunia. Nah, saya ingin menjadi GOAT. Saudara mau jadi GOAT, Greatest of All Time. Nah, di dalam budaya dunia zaman akhir yang mempromosikan diri sendiri, ya, maka kita kepingin memang menjadi yang terhebat sepanjang masa. Dan kita kepingin sudah berpusat kepada diri kita sendiri, dan kita berorientasi kepada diri kita sendiri. Persoalannya, jika saudara mau mengiring Yesus, ini poin saya. Jika saudara mau mengikuti Yesus, persoalannya adalah ajaran Yesus bukan begitu. Ajaran Yesus bertentangan memang dengan budaya akhir zaman ini. Budaya yang berpusat pada diri sendiri, budaya yang mementingkan diri sendiri, budaya yang mempromosikan diri sendiri. Ya, saudara, ini yang Yesus katakan, jika kamu mau menjadi muridku, jika kamu mau mengikutiku, kamu harus menyangkal diri. Bahkan Yesus katakan, kamu harus menyangkal dirimu dan mengiring aku, memikul salib dan mengiring aku. Itu kata Yesus. Dengan kata lain, saudara, kita harus mati terhadap kedagingan kita, mati terhadap sifat egois kita, saudara, ya, dan mengiring Yesus. Kita ingat dalam Injil Matius juga Yesus berkata, kalau kau mau menjadi besar, saudara tidak bisa mempromosikan dirimu. Itu menurut Yesus. Kalau engkau mau menjadi besar, yang terbesar di antaramu haruslah menjadi, apa saudara? Ucapkan dengan keras. Yang terbesar di antaramu haruslah menjadi pelayanmu.
pelayanmu. Coba kita bilang sama-sama ya dengan suara keras. Yang terbesar adalah yang melayani. 2, 3. Sekali lagi, 2, 3. Yang terbesar adalah yang melayani. Jadi kalau saudara betul-betul adalah pengikut Kristus, maka kita tidak dipanggil untuk mempromosikan diri saudara untuk kepentingan saudara. Saudara tidak dipanggil untuk hidup egois dan berpusat kepada diri sendiri, tetapi sebaliknya saudara, kita dipanggil, kita diundang untuk tidak mementingkan diri, tapi kita diundang untuk menyangkal diri kita dan mengambil sifat, mengambil posisi seorang hamba, seorang pelayan. Jadi saudara, menjadi pengikut Yesus, menjadi pelayan, melayani itu bukan sekedar sesuatu yang kita lakukan. Perhatikan saudara, menjadi pelayan, melayani bukan sekedar sesuatu yang kita lakukan, tapi melayani adalah tindakan yang mencerminkan siapa saudara. Itu identitas saudara di dalam Tuhan. Sekali lagi saudara, melayani bukan sekedar sesuatu yang kita lakukan, tetapi saudara, melayani adalah tindakan yang mencerminkan siapa saya dan saudara. Intinya adalah kita dipanggil untuk jadi hamba. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi seorang pelayan. Dan saya mau mengatakan bahwa saya adalah pelayan. Saya adalah hamba. Saudara juga adalah hamba. Saya adalah pelayan Tuhan yang Maha Tinggi. Coba bilang sama-sama lagi. Ucapkan bersama-sama dengan lantang saudara. Saya adalah pelayan Tuhan yang Maha Tinggi. 2, 3. Jadi ketika saudara melayani orang lain, ketahuilah bahwa saudara sedang melayani Tuhan Allah yang Maha Tinggi itu. Jadi melayani bukan hanya apa yang saudara lakukan, tapi seorang pelayan adalah siapa kita, siapa saudara sebenarnya. Apa yang selalu saudara lakukan, itu maksudnya. Apa yang selalu saudara lakukan. Apa yang akan orang katakan tentang apa yang selalu saudara lakukan. Label kita, kata Tuhan, kita adalah hamba. Itulah identitas kita. Itulah yang akan selalu kita lakukan. Nah saudara, Kisah Rasul pasal 9, mungkin cuma satu ayat aja yang saya kasih lihat saudara pada pagi hari ini. Kisah Rasul 9 ayat 36 adalah ayat saudara yang menunjukkan yang selalu dilakukan oleh seseorang ini. Baca ya. Kisah Rasul 9 ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani itu Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Saudara, ini seorang perempuan di Yope bernama Tabita. Yang dalam bahasa Yunani Dorcas, saudara. Ini saya kira satu-satunya perempuan di perjanjian baru, perempuan kafir, perempuan Yunani, wanita Yunani pertama yang disebut namanya di perjanjian baru, dan arti namanya itu Dorcas, ya artinya rusa. Rusa, saudara. Ya. Nah, beberapa ahli teologi berpikir, saudara, bahwa Tabita atau Dorcas ini adalah seorang wanita yang cantik. Ya. Rusa. Seorang wanita yang cantik. Ya, memang kita tidak tahu persis, tapi yang kita persis tahu adalah dia adalah orang yang ya, apa yang dia selalu lakukan. Apa yang perempuan cantik ini selalu lakukan. Apa yang dikatakan ayat kita tadi, ayat kita mengatakan adalah dia selalu berbuat baik
untuk menolong, untuk melayani orang-orang miskin. Ini satu kesaksian yang luar biasa dari hidup seorang wanita ini. Bukan hanya kecantikan fisik yang dia punya, tapi saudara, karakter hidupnya yang dinyatakan dalam sifat kehambaannya yang melayani, saudara. Dan apa yang sebenarnya yang dia lakukan, saudara, ya, kalau kita lihat dia barangkali ya seorang penjahit, dia menjahit, saudara. Dia menjahit pakaian-pakaian dan dia akan memberikan pakaian yang dia sudah jahit itu kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada para janda mungkin. Ini Dorcas, ini Tabita, seorang yang berperangai cantik dan tiap hari diwarnai kehidupannya dengan melayani, dengan membuat seperti talenta apa yang Tuhan berikan dalam dirinya, membuat pakaian-pakaian, saudara, dan diberikan kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi saudara perhatikan, Tabita atau Dorcas ini pelayanannya begitu penting di komunitasnya. Sampai-sampai waktu dia mati, saudara. Dia mati ini perempuan. Tuhan menyuruh Petrus bangkitkan dia lagi. Bayangkan, saudara. Oleh karena satu hal kita gak tahu, perempuan yang sangat efektif yang menjadi hamba ini dengan semua talenta yang dia buat, menjahit pakaian, mati. Tapi Tuhan suruh Petrus membangkitkan dia lagi. Karena dia punya dampak. Dia sangat berguna dalam pekerjaan Tuhan. Dia seorang pelayan. Tabita, Dorcas tahu siapa dirinya yang sebenarnya di gereja mula-mula. Dia hamba yang melayani dengan talenta yang Tuhan berikan. Saudara, dan mungkin saudara akan berkata, ya, Dorcas pelayan Tuhan yang maha tinggi. Ya, saya gak bisa jahit kayak Dorcas. Ya. Saya tidak bisa menjahit, jadi bagaimana saya bisa berfungsi, saudara? Saudara, saya mau mengatakan, saudara, saya juga bukan seorang pengkhotbah yang hebat. Saya juga bukan seorang guru yang hebat. Tapi saudara, pagi hari ini kita akan lihat 3 gambaran sederhana aja dari Alkitab. 3 gambaran sederhana dari Alkitab. 3 cerita sederhana yang saya harap itu akan mudah diingat dan menginspirasi saudara untuk melayani. Untuk melayani. Karena siapa kita? Siapa saudara? Saudara dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan yang maha tinggi. Jadi saudara, bagaimana kita menjadi pelayan Tuhan yang maha tinggi? Pelayan yang setia. Ada 3 gambaran, saudara. Yang pertama saya singkatkan saja. Ya, yang pertama saya kasih judul. Ya, yang bisa saudara lakukan adalah nomor 1, membawa bekal makan siang. Catat itu saudara. Wah, kok gitu ya? Catat aja dulu. Membawa bekal makan siang. Yang kedua, saudara bisa menawarkan tumpangan. Menawarkan tumpangan, saudara. Dan yang ketiga, saudara bisa bawa handuk. 3 hal. 3 hal. Yang pertama, saudara membawa bekal makan siang. Yang kedua, saudara menawarkan tumpangan. Ya, hal-hal sepele ya kelihatannya. Dan yang ketiga, saudara bawa handuk. Ini 3 gambaran yang saya ringkaskan dengan 3 kata tersebut. 3-tiganya ada dalam Alkitab. Kita mulai dengan yang pertama dan saudara sudah tahu kisah ini. Kisah tentang seorang Daud, saudara. Dan kita lihat Daud adalah seorang luar biasa terkenal di Alkitab. Dia seorang yang pahlawan perang. Orang mengenal dia sebagai pahlawan perang karena kita tahu, oh, dia mengalahkan Goliat dan dia memimpin laskar Israel untuk mengalahkan peperangan-peperangan musuh-musuh Israel yang banyak. Daud adalah seorang pahlawan perang yang gagah perkasa. Ya. Begitu hebatnya saudara ketika dia pulang perang, ya dia sangat terkenal. Begitu pulang perang, cewek-cewek di pinggir jalan saudara nyanyi buat Daud. Daud, kamu hebat. Daud, apa namanya? Ya, kamu kalau Raja Saul cuma ratusan, kamu ribuan mengalahkan musuh. Wah, bayangkan saudara Daud, saudara pulang perang disambut seperti saya. Cuma ngebayangkan kalau saya pulang perang menyampaikan berita Injil, kira-kira istri saya akan berdiri di buka pintu dan Franklin sambil nyanyi, saudara. Saya beriman satu saat dia akan lakukan itu. Nggak tahu ya, nggak tahu saudara. Ya,
iman saya tetap teguh. Dan saudara, orang mungkin bertanya, ya, mengapa orang ini, mengapa Daud itu kok begitu hebat? Dan banyak orang lantas mengatakan bahwa dia hebat karena dia mengalahkan raksasa Goliat. Dia hebat karena dia memenangkan pertempuran. Tapi saya mau mengatakan bahwa dia hebat karena dia membawa bekal makanan siang. Hah? Pernah dengar kan anak sekolah minggu ceritanya, saudara? Ya. Saudara, Daud dipromosikan di dalam kerajaan Allah karena dia mulai dengan memiliki hati seorang pelayan. Dia mulai dengan memiliki hati seorang hamba. Apa yang saya maksud dengan membawa bekal makan siang? Ini Daud adalah anak bungsu, anak paling kecil dari 8 bersaudara, saudara. Ya, 8 bersaudara. Ya, bapaknya adalah Isai, dan satu saat, saudara, ya, sang bapak memanggil Daud, "Nak, tolong papa ya, aku butuh bantuanmu, nak, ya, untuk melakukan sesuatu." Nah, mungkin kelihatannya kecil, mungkin kelihatannya gak penting, tapi ini penting bagi Tuhan. "Nak, bawakan keranjang ini, berisi roti, ya, bawakan ke medan perang, berikan ini kepada saudara-saudaramu, kepada kakak-kakakmu, ya, lihatlah bagaimana juga keadaan mereka, lantas kalau udah balik ke sini, kasih tahu, kabarin saya." Saudara, dengan kata lain kita mau berkata, ya, kita mau berkata, "Hei Daud, kamu akan satu saat mengalahkan Goliat, dipakai di medan perang dan kamu akan terkenal. Ya, tetapi pertama kamu bawa makan siang bagi kakak-kakakmu dulu." Dan Daud harus berkata, "Saya bersedia melakukan apa yang mungkin sepele, apa yang mungkin tidak berarti, apa yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain, sebab semua sedang fokus ke peperangan." Saudara, ya. Saudara mungkin merasa saudara adalah orang di balik layar gak kelihatan. Tapi perhatikan, cara Daud dipromosikan oleh Allah, Allah tidak pernah dia mempromosikan dirinya sendiri. Dia selalu mulai dengan melayani. Saudara, melayani, dia mempunyai hati seorang hamba. Ya. Jadi jika saudara ingin menjadi hebat, apa yang saudara lakukan? Saudara melayani. Saudara jadi hamba. Itu prinsip Alkitab. Sebab yang terbesar di antara kita adalah mereka yang melayani. Itu yang pertama. Bawa bekal makan siang. Yang kedua, memberi tumpangan. Memberikan tumpangan maksudnya apa? Saudara, Nabi Sakaria sekitar 553 tahun sebelum Masehi, atau 553 tahun sebelum kejadiannya terjadi, dia bernubuat. Ya. Jadi Nabi Sakaria bernubuat bahwa satu hari akan datang sang raja masuk kota Yerusalem menunggang apa, saudara? Menunggang keledai. Nah, nubuat ini pasti bikin orang kaget. Nggak salah Nabi Sakaria. Ini 500 tahun sebelum Yesus datang. Apakah engkau tidak salah, Sakaria? Kalau Yesus raja, kok naik keledai? Kok dia naik keledai? Kan raja harusnya nunggang kuda putih, saudara, dengan jubah berkilauan. Ada mahkota di kepalanya dan semua orang akan sorak-sorai menyambut kehadirannya, kedatangannya. Kalau mungkin zaman sekarang, saudara, seorang bos, dia naik limusin, wah, mobil yang panjang hitam atau Mercedes seri berapa nggak tahu, saudara, ya. Dan begitu dia keluar, paparazzi sudah siap, dan bodyguard sudah keliling dia, jaga, matanya melotot kiri kanan, saudara, ya. Saudara tidak pernah akan lihat bos naik sepeda ontel. Tapi itu yang dinubuatkan tentang Yesus oleh Sakaria 600 tahun kurang lebih. Sebelum dia datang, sebelum dia lahir, saudara.
Dan saudara kita tahu kisahnya, saudara tidak perlu saya ceritakan sedikit saja saudara dalam Injil Matius. Ya, satu saat Yesus berkata kepada murid-muridnya, murid-muridku, aku butuh kalian cari seekor keledai. Ya, jadi kamu pergi ke desa sana, ke kota sana, cari seekor keledai. Dan Yesus kasih tahu, ya, kalau ada orang yang nanya, kenapa kamu ambil itu keledai? Kenapa kamu menguraikan talinya, melepaskan dia, mau dibawa ke mana? Bilang aja, Tuhan memerlukannya. Kasih tahu orang itu, Tuhan memerlukannya. Nah ini yang saya maksud memberikan tumpangan. Yesus diberikan tumpangan untuk naik keledai. Ya saudara. Jadi bagaimana saudara menjadi seorang pelayan hamba Tuhan, pelayan. Saudara dapat menawarkan seperti orang ini, saudara. Nggak tahu namanya siapa. Tapi dia menawarkan Yesus boleh pakai keledainya. Memberikan tumpaan, memberikan tumpangan kepada seseorang. Nah siapa orang ini kita nggak tahu, tapi mungkin dia seorang bisnismen. Kenapa seorang bisnismen, saudara? Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu dia juga pekerjaannya apa, tetapi saudara kita juga nggak tahu dia punya berapa keledai, ya, apakah satu ini aja atau 10 atau mungkin juga 500 keledai, kita nggak tahu saudara. Tapi yang kita bisa asumsikan bahwa orang zaman dahulu punya keledai itu bukan orang biasa, ya. Dia pasti memiliki keledai sebab keledai zaman itu di Israel juga adalah sebuah kemewahan saudara. Ya, jadi orang bilang saja bisnismen dia itu, ya. Dan orang ini berkata kepada murid-murid Yesus, ya kamu bisa mengambil apa yang aku punya, apa yang aku miliki. Nah perhatikan apa yang tidak dikatakan oleh orang ini, nggak tahu namanya siapa. Apa yang tidak dilakukan orang ini, ya, ketika murid-murid Yesus datang dengan mengambil keledainya, saudara, satu keledai yang Alkitab katakan ini keledai masih baru. Masih baru, grass, saudara, ya, belum pernah ditumpangi sebelumnya. Nah orang ini tidak berkata, oh saya baru tahu ya, kamu butuh ini keledai yang masih baru, belum pernah ditunggangi. Ini kuda, keledai ini masih kinyis-kinyis, masih baru, sepatunya aja lihat masih bagus, baru di upgrade kakinya. Jadi bagus ya, ini keledai, ini bukan keledai sembarangan nih. Ini keledai kelas atas, ini keledai yang terbaik, jadi ya tahu sendirilah harganya sedikit mahal. Apa seperti itu? Enggak, dia enggak bilang begitu saudara. Orang itu hanya berkata jika Tuhan memerlukannya, oke, silakan pakai, silakan ambil. Kenapa? Saya pikir karena saya adalah pelayan Tuhan. Saya kepingin melayani Yesus Kristus yang akan menaiki keledaiku dan memasuki kota Yerusalem sesuai dengan nubuatan Nabi Zakaria, dan dia akan dilulukan Hosana bagi anak Daud. Terpujilah dia yang datang dalam nama Kristus. Ini orang punya jasa. Diberikan keledainya bagi Yesus mengendarainya. Jika Tuhan memerlukannya, silakan ambil, ya. Sebab aku adalah pelayan Tuhan yang maha tinggi. Jadi bagaimana saudara dapat membuat perbedaan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan? Pertama, bawa bekal makan siang, saudara. Yang kedua, tawarkan saudara keledaimu menjadi tumpaan. Tawarkan tumpangan, ya. Dengan menawarkan tumpangan ini buat Yesus, Yesus menunggangi keledai tersebut. Dan saudara membuat perbedaan, saudara. Itu yang dua hal yang pertama. Yang ketiga, bawa handuk. Bawa handuk. Jadi pertama, bawa bekal makan siang. Kedua, izinkan tumpangan diberikan. Dan yang ketiga, bawa handuk. Saudara bisa bawa handuk. Apa maksudnya lagi nih? Apalagi ada yang main tinju yang udah menyerah kalah angkat handuk, bukan saudara. Bukan itu.
Buat saya ini gambaran di perjanjian baru yang paling menarik. Buat saya ini bahwa handuk adalah gambaran di perjanjian baru yang paling berkesan, saudara. Sebab kita kenal kisahnya, saudara, ya. Saat itu kejadiannya pada malam hari, ya, hari Kamis malam, ya, ada pertemuan yang bersifat rahasia yang berlangsung di kamar loteng yang di atas di kota Yerusalem. Yesus duduk bersama dengan ke-12 muridnya mengelilingi meja. Dan dia tahu bahwa dia akan menyerahkan nyawanya. Dengan kata lain, saudara, alasan utama mengapa Yesus datang ke dalam dunia ini segera akan terwujud pada keesokan harinya. Bahwa dia akan menderita, dia akan berdarah-darah. Dia akan sudah tersalib di atas kayu salib, dia akan mengalami pengadilan, penghukuman Romawi yang sangat brutal, saudara. Tapi saudara, sebelum itu terjadi pada malam, di mana mereka kumpul bersama bersekutu di kamar loteng Yerusalem di atas itu, terjadi perdebatan, saudara. Terjadi perdebatan. Siapa yang berdebat? Murid-murid Yesus yang gede-gede ini, saudara, yang jago-jago ini. Perdebatan di antara murid-murid. Apa yang diperdebatkan? Ya soal GOAT tadi, G-O-A-T. Ya, G-O-A-T. The greatest of all. Mereka berdebat siapa yang GOAT. Oh, kami mau jadi GOAT. Saya mau jadi GOAT. Saya mau menjadi the greatest of all. Siap. Dan mereka berdebat, saudara, murid-murid. Saudara, nggak tahu sudah berapa lama mereka sekolah bersama dengan Yesus ngajari mereka. Tapi pada malam terakhir sebelum besoknya Yesus disalibkan, ini murid-murid tengkar. Kira-kira guru mereka melihat, ini bagaimana murid-muridku udah sampai 3,5 tahun aku layani dia, aku sudah kasih contoh sama dia. Mereka mempertentangkan, berdebat siapa yang terlebih besar. Nah, mungkin saya bayangkan ya. Ini tepat sebelum Yesus menyerahkan nyawanya. Ya. Siapa menurut saudara, siapa yang terbesar? Dan masing-masing murid mempromosikan dirinya sendiri. Saya cuma ngebayangin, saya cuma berimajinasi kira-kira apa yang terjadi di sekitar meja itu, saudara, di malam terakhir di mana Yesus besok akan disalibkan. Yohanes mungkin bilang begini, Yohanes ini dalam khayalan saya, Yohanes. Oh, aku yang terbesar. Akulah yang terhebat dari semua kamu, tahu enggak? Kenapa? Aku murid yang dikasihi Yesus. Saudara, kalau saya belajar Injil Yohanes, beberapa kali herannya Yohanes tulis. Dia tulis tentang dirinya sendiri, itu Injil Yohanes, dia tulis tentang diri sendiri. Yohanes, ada catatannya di embel-embel. Murid yang dikasihi Yesus. Petrus pasti saya pikir sebel ya. Ini maunya apa Yohanes? Yohanes katakan, aku yang dikasihi Yesus. Ya, saudara, mungkin kalau saudara punya teman yang kayak begini, ini orang kok ya mau menang sendiri. Emangnya kamu cuma seorang yang dikasihi Yesus? Yohanes menulis tentang dirinya sendiri, aku yang dikasihi, aku murid yang dikasihi Tuhan. Saudara baca sendiri itu di dalam Injil Yohanes. Petrus ini banyak ngomong, saudara. Petrus orang yang sangat menonjol, mungkin akan dia bilang, oh enggak, bukan dia. Bukan Yohanes, bukan, tidak. Ya. Ingat enggak? Waktu angin ribut di Danau Galilea, ya. Siapa yang berani melangkah keluar? Perahu. Ada yang berani? Yohanes, berani kamu? Mungkin seperti itu. Aku lihat kamu gemeteran di pojok perahu. Katanya murid yang dikasihi, kamu gemeteran. Siapa yang berani keluar? Aku yang berani keluar. Aku berani, aku Petrus. Ya, tapi mungkin ada teman-teman lain yang nyeletuk, iya kamu baru 3 langkah udah tenggelam kan? Baru 3 langkah udah tenggelam kamu. Tapi Petrus juga ngomong ngalah, saudara. Apa tenggelam? Tapi kan waktu aku tenggelam, ya Yesus langsung kejar, pegang tanganku. Kenapa? Aku murid favoritnya. Kira-kira seperti itu barangkali, saudara. Ya, saudara. Aku murid favoritnya. Belum lagi salah satu murid Yesus, mungkin saya pikir begini, Bartolomeus. Bartolomeus itu nggak terlalu terkenal. Ya, yang lain-lain sih banyak yang terkenal, tapi nama Bartolomeus kita nggak tahu. Bartolomeus mungkin bilang, oh aku yang murid kesayangan, aku murid favorit. Mungkin teman-teman yang lain katakan favorit, ya
Dari mana lo datang aja nggak? Kami nggak kenal kamu. Kamu nggak terlalu kekenal. Apa kamu memang termasuk dalam golongan 12 murid? Digituin sudah mingkem langsung Bartolomeus ya. Langsung kuncup dia. Iya kali ya. Siapa God? Siapa the greatest of all? Siapa yang terhebat sepanjang masa? Nah saat itu Yesus, dia sedang duduk di meja makan saat itu. Dia tahu bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan dia melihat sekelilingnya, dia melihat murid-muridnya yang bangga dengan keadaan mereka. Dia juga melihat kaki murid-muridnya kotor. Dari Alkitab katakan, Yesus bangun berdiri, dikatakan, dia menanggalkan pakaian luarnya. Dia mengalungkan handuk di tangannya. Dan saudara dia ambil basi, ya, satu tempayan begitu kecil menuang air. Dan dia berlutut satu persatu di depan muridnya untuk mencuci kaki mereka. Saudara, kalau saudara bisa mengerti, ini yang dibuat oleh Yesus satu pelayanan yang tanpa pamrih. Satu pelayanan yang boleh saya katakan pelayanan yang paling memalukan yang pernah kita lihat seumur hidup kita. Mungkin semua murid akan kaget dan berkata, Tuhan, jangan Tuhan. Jangan lakukan itu. Dan jangan basuh kaki saya Tuhan, jangan. Petrus apalagi saudara, dia menolak, jangan. Saudara kira-kira, saudara mungkin bertanya, apa sih maksud daripada yang dilakukan Yesus ini? Saudara, ini sebenarnya tradisi, ya, tradisi kebiasaan memang orang-orang Yahudi pada zaman dahulu ini menurut adat istiadat kesopanan. Sebagai contoh ya, kalau saudara mungkin datang ke rumah saya, ya, dan saya akan berkata, halo silakan duduk ya, mau apa? Saya akan layani. Saya akan ambil mungkin jas saudara, ya saya ambil, saya taruh mungkin, dan gantungkan mungkin kalau luar negeri seperti itu. Mau apa? Ya, mau minum apa? Kopi, teh panas dan sebagainya. Aku bawakan engkau minum. Ya, nah itu kita biasa lakukan. Itu adat sopan santun, saudara. Ya, bolehkah aku berbuat hal tersebut? Tetapi saudara, zaman itu memang di Israel, sebagaimana kita tahu, orang berjalan kaki dia pakai sendal dan kakinya bisa kotor kena debu. Ya, mereka berjalan jauh dan kakinya kotor. Dan tuan rumah, saudara, akan menawarkan, ya. Kakimu kotor, dan sebagai kebiasaannya tuan rumah akan tawarkan, ya, basuh ya, cuci kakimu ya. Tapi bukan dia yang lakukan, bukan si tuan rumah yang lakukan, dia akan panggil jongosnya, dia akan panggil pelayannya, saudara. Kan nggak lazim lah saudara kalau di zaman sekarang, ya, saudara datang ke rumah saya, apa yang kamu perlukan, minum teh ya, mau nggak sekalian, ya, aku pedicure kakimu. Apa kayak begitu saudara? Aku cuciin kakimu, aku bersihin kukunya sekalian. Konyol, nggak ada yang kayak begitu. Kenapa saudara? Kaki itu, kaki itu menjijikkan. Apalagi kakinya Petrus, bau saudara. Saudara, dan memang orang pada zaman itu melakukan adat kebiasaan itu sebagai sebuah tanda kesopan santunan, adat itu. Tetapi bukan mereka yang lakukan, seorang budak yang lakukan. Seorang jongos yang lakukan, seorang hamba yang lakukan. Dan Yesus sudah berdiri dan memandang sekeliling melihat murid-muridnya yang berbangga satu dengan yang lain. Dia berdiri, dia tanggalkan bajunya. Dia ambil handuk, dikalungkan di tangannya. Dia ambil air, dia tuangkan di atas basin besar. Dan saya cuma bisa gambarkan dia berlutut satu persatu di hadapan murid-muridnya dan mulai mencuci kaki murid-muridnya. Pertanyaannya, siapa Yesus? Saudara sudah tahulah. Siapa Yesus? Dia anak Allah. Dia roti hidup. Dia raja damai. Saudara bisa daftar. Dia air hidup. Dia imam besar kita yang maha besar. Dia terang dunia. Apalagi saudara, dia anak domba Allah. Dia hakim yang adil yang akan datang.
Dia pokok anggur yang benar. Dia batu yang hidup, saudara. Dia raja kemuliaan. Dia raja segala raja. Dialah Tuhan sekalian Tuhan. Dia Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia yang pertama dan yang terakhir. Dia penebus kita. Dia juru selamat kita. Dia kebenaran kita. Dia pengudusan kita. Dia gunung batu kita. Dan dia Tuhan sekarang, saudara. Berlutut. Mengambil baskom. Mengambil handuk dan membasuh kaki murid-muridnya. Kenapa? Yesus tahu. Yesus tahu yang terbesar tidak mempromosikan dirinya. Yang terbesar tidak mempromosikan diri sendiri, tetapi dia selalu mengambil posisi sebagai pelayan. Saudara, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani, bahkan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi dosa orang. Jadi bagaimana saudara menjadi besar? 3 hal. Bawa bekal makan siang, saudara tawarkan tumpangan, dan bawa handuk. Kenapa? Karena melayani bukan sekedar apa yang saudara lakukan, tapi melayani seorang pelayan adalah siapa diri kita sesungguhnya. Siapa, itulah identitas saya dan saudara. Bahwa saya adalah pelayan Tuhan yang maha tinggi. Dan ketika saya melayani Tuhan, ketika saya melayani menjadi pelayan, maka saya sedang melayani Yesus Kristus. Nah mungkin saudara berpikir, kok bisa gitu? Kenapa waktu saya melayani orang, kenapa saya melayani Yesus Kristus? Kenapa bisa begitu? Saudara, Matius 25, saudara sudah kenal kisahnya. Saudara, di akhir zaman waktu Yesus datang pada kali yang kedua, saudara, satu hari nanti kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan mengadakan pemisahan. Ada yang kelompok domba dia taruh di sebelah kanannya. Ada kelompok kambing yang dia tahu di sebelah kirinya. Ya. Dan saudara, siapa yang mau jadi domba, siapa yang mau jadi kambing. Ya. Dan kepada kelompok domba, di sebelah kanannya apa yang dikatakan oleh sang raja itu. Raja itu akan berkata, selamat datang dalam kerajaanku yang telah kusediakan bagimu. Dan aku ingin mengucapkan terima kasih. Ini saya paraphrase ya. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepadamu karena ketika aku haus, kamu memberi minum. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Ketika aku diusir, kamu mempersilahkan aku masuk. Ketika aku sakit, kamu mendoakan aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Dan domba-domba itu akan flashback. Domba-domba itu di sebelah kanan Yesus, Raja segala raja, akan flashback berkata, Tuhan, oke, saya senang banget ada di kerajaan sorga ini. Saya senang banget. Tetapi Tuhan, saya mau tanya, saya nggak ingat kapan ya, kapan hal itu terjadi, kapan saat saya mengunjungi engkau di penjara, kapan saya kasih minum engkau, kapan engkau sakit saya doakan, kapan Tuhan, saya gak pernah melihat hal tersebut. Dan Yesus cuma bilang begini, apa yang kamu lakukan kepada saudara-saudaraku yang terkecil ini, itu kamu lakukan kepadaku. Ketika saudara mengajar di sekolah minggu, ketika saudara melakukan pekerjaanmu sebagai usher, greeter, memainkan musik, saudara tidak kami bayar. GPD Elohim tidak punya prinsip itu, membayarin orang untuk melayanin. Ketika saudara menyambut seseorang dan menunjukkan kasih karunia Allah, anugerah Allah dalam kehidupannya, Tuhan katakan, engkau sedang melayani saya, engkau sedang menyambut aku. Ya. Saudara, saudara mungkin berkata, ya tetapi itu sangat kecil, itu sangat sepele apa yang aku lakukan. Saya mau bilangnya, perhatikan. Kalau saudara merasa bahwa itu sangat tidak berarti, catat baik-baik. Di dalam kerajaan Allah, hal-hal kecil adalah besar. Jadi tidak ada yang tidak berarti.
Hal-hal yang kecil yang saudara layani dengan setia, itu besar. Saya bisa menyebutkan nama-nama pelayan dapur berkat, para pelayan yang menjadi ketua-ketua care, pelayan yang di perparkiran, guru sekolah minggu, usher, greeter. Saya bisa saja menyebutkan nama mereka. Mereka sedang membawa handuk, mereka sedang membawa bekal makan siang. Nah, mereka selalu menyambut orang di pintu dan memberikan melayani Tuhan. Mereka memberikan support bagi gereja ini. Pun dari sisi keuangan, saudara. Oh, orang itu selalu. Oh, orang itu selalu. Jadi saya mau bilang begini, sebagai kata-kata terakhir. Saudara di gereja ini, saudara, ya saya anjurkan saudara, ini saran saya. Setiap saudara yang adalah pengikut Yesus, saya sarankan agar memiliki tempat yang konsisten sebagai pelayan di gereja ini. Konsisten sebagai pelayan di gereja ini. Sehingga orang bisa lihat, oh orang itu selalu begini. Kenapa? Posisi kita orang tahu. Kenapa? Kita konsisten. Kita setia di dalam pelayanan kita. Di mana saja, saya kira di pojok manapun di gereja ini, makanya adalah months of ministry. Gereja membuka, saudara kesempatan-kesempatan, kalau mungkin tadi minggu lalu Ibu Ida katakan, oh enggak terdaftar dalam apa di yang sudah didaftarkan itu. Datang aja saudara, tawarkan diri saudara. Nanti saudara akan diarahkan, akan dimasukkan. So, ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Ada banyak kerja kalau mau. Saya anjurkan saudara semua GPD Elohim ambil posisi pelayan secara konsisten sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Pahala saudara akan terima dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, haleluya.